Halo teman-teman, mari kita belajar cara mengukur tanda-tanda vital. Apa saja? Ada 4, yaitu mengukur pernafasan, mengukur nadi, mengukur tekanan darah, dan mengukur suhu. Sebelum kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital, tentu saja kita harus paham bagaimana cara melakukannya yang benar. Untuk itu, mari kita belajar satu persatu alat apa saja yang harus dipersiapkan. Alat yang digunakan untuk mengukur tanda-tanda vital yaitu jam yang ada detikannya seperti ini, digunakan untuk mengukur pernafasan dan nadi selama 1 menit. Kemudian untuk mengukur suhu kita perlukan termometer, ya, termometer digital. Kita memastikan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini untuk membran timpani, mengukur suhu di membran timpani dan forehead atau bagian dahi. Ya. Diperlukan alkohol. Alkohol ini untuk membersihkan termometer sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian diperlukan tisu. Tisu ini digunakan untuk area yang akan kita ukur suhunya apabila basah. Misalnya pada ketiak kok basah, ya kita akan mengeringkannya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuangan sampahnya baik alkohol tadi untuk membersihkan termometer maupun tisu yang telah digunakan untuk membersihkan bagian aksila, kita akan buang dalam bengkok ini. Kita sediakan bengkok. Kemudian stetoskop, tensimeter, ya, seperti ini. Dan diperlukan APD, ya, sarung tangan dan jas. Nah, untuk itu kita perlu alat tulis sehingga tidak akan lupa. Ada alat tulis, kertas, dan bolpen. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan tanda vital, kita perlu menulis dokumentasi yang ada dalam grafik ini. Ya, ditulis di sini suhunya berapa, pernafasannya berapa, nadinya berapa, dan tekanan darahnya berapa. Untuk itu kita juga memerlukan bolpen yang warna-warni merah, hijau, hitam, dan biru sehingga memudahkan untuk membaca mana suhunya, mana respirasinya, dan mana nadinya. Setelah tahap prainteraksi, kita akan masuk ke dalam tahap orientasi, di mana tahap orientasi berisikan memberikan salam kepada pasien, identifikasi pasien, nama dan tanggal lahir, kemudian klarifikasi kontrak sebelumnya. Yang keempat adalah memberikan penjelasan tentang tujuan dari prosedur tindakan, dan yang kelima memberikan izin, memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Ya, kita akan mempraktekkan secara langsung. Ya. Selamat pagi Ibu, saya Suster Yulia. Saat ini sedang dinas pagi dari jam 7 sampai jam 14. Nanti jika ada informasi atau tindakan, nanti bisa bersama dengan saya. Kemudian jika ada pertanyaan, Ibu juga bisa menanyakan tentang keadaan dan tindakan apa saja yang akan diberikan kepada Ibu. Ya, untuk saat ini seperti kontak sebelumnya, saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital kepada Ibu. Ya, mohon bisa menyebutkan namanya Ibu, ya, tanggal lahirnya Ibu, ya, sambil dicek ya untuk gelang pasien, gelang nama pasien yang ada di tangan apakah sesuai atau tidak. Ya, seperti sebelumnya Bu, kontak sebelumnya saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu. Nanti saya mohon maaf jika tangan saya akan menyentuh
untuk bagian perut ibu seperti ini. Waktu yang diperlukan dalam tindakan ini kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Atau Ibu mau ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak? Baik, kalau tidak saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu untuk dibawa ke sini ya Bu ya. Setelah tahap orientasi kita akan masuk ke tahap kerja. Di dalam tahap kerja ini melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan itu sangat diperlukan. Setelah mencuci tangan, kita akan menggunakan jas jika ini diperlukan. Kemudian kita akan membuat posisi pasien yang nyaman. Ibu Ida, posisi ini apakah sudah nyaman atau belum Bu? Sudah? Jika belum saya akan membantu untuk membuat senyaman mungkin. Ya, sudah. Ya, baik. Posisi ini menurut Bu Ida adalah nyaman. Ya, kita akan melakukan pengukuran pernafasan pasien terlebih dahulu. Untuk mengukur pernafasan, tangan kita akan letakkan di atas perut pasien, perut atau dada pasien selama 1 menit penuh. Nah, untuk pernafasan, inspirasi dan ekspirasi dihitung 1 kali, bukan inspirasi sendiri, ekspirasi dihitung sendiri. Tetapi 1 kali pernafasan adalah 1 siklusnya, inspirasi dan ekspirasi. Kita akan menghitung 1 menit penuh. Pada saat pengukuran pernafasan, kita tidak boleh mengajak pasien itu bicara. Kita akan melihat kedalamannya, irama, dan bunyi pernafasan tersebut. Kita harus ingat nih, kita akan memperhatikan jamnya 1 menit penuh. Selanjutnya kita akan mengukur nadi pasien. Kita akan menggunakan jari, 3 jari kita seperti ini, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kita akan meletakkan di daerah arteri. Saya akan melakukan pemeriksaan di daerah arteri radialis. Kita akan meletakkan seperti ini 1 menit penuh. Pada saat pengukuran kita akan memastikan dan kita akan memperhatikan dalam denyutan itu keras atau lemahnya denyutan, kemudian iramanya teratur atau tidak dalam denyutan itu. Setelah itu, setelah 1 menit penuh kita lepaskan. Selanjutnya adalah mengukur suhu tubuh pasien. Saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Nanti saya akan memasang termometer di bagian aksila Ibu. Nanti Ibu bisa menjepit ya seperti ini. Ya. Sebelumnya dikeringkan terlebih dahulu ya Bu. Untuk bagian aksilanya. Setelah bagian aksila dikeringkan, kita akan meletakkan termometer, memasang termometer di bagian tengah aksila. Kita terlebih dulu akan membersihkannya dengan alkohol. Ya, seperti ini. Ibu, saya akan taruh di bagian aksila Ibu. Mau kanan atau kiri? Kiri? Oh baik. Maaf ya Bu ya. Pastikan termometer berada di tengah dan kita meminta pasien untuk melakukan menjepit, menahan seperti ini posisinya sampai bunyi pip 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 pip. Nah, seperti ini. Suhunya 365 Ibu, tidak panas ya. Setelah selesai, kita akan membersihkannya lagi dengan alkohol. Bagian
bagian aksila. Nah, kalau kita mengukur suhu di bagian dahi atau forehead, kita akan membersihkan juga, misalnya mengeringkan terlebih dahulu apakah pasien berkeringat atau tidak. Nah, kalau berkeringat kita akan bersihkan, jika tidak dibersihkan tidak apa-apa. Oke, kita sudah membersihkannya. Saya akan mengukur suhunya. 36,5 ya Bu ya, tidak panas. Kemudian cara yang lain yaitu di membran timpani. Ibu, saya akan mengukur suhu tubuh Ibu di bagian telinga ya Bu. Mohon maaf. Nah, pada di telinga kita akan menarik pinna pasien ke atas dan ke belakang untuk pasien dewasa. Teknik mengukur suhu yang lain bisa melalui oral. Ya, ada oral, ini ada digital. Prinsipnya kita akan melihat keadaan pasien apakah memungkinkan atau tidak apabila dilakukan pemeriksaan suhu melalui oral. Ya. Kemudian pemeriksaan suhu yang lain bisa melalui rektal. Nah, kalau melalui rektal kita akan meminta pasien untuk posisi miring. Kita akan memasukkan termometer tersebut. Kembali lagi kita akan melihat keadaan pasien apakah memungkinkan atau tidak apabila dilakukan pengukuran suhu dalam rektal. Selanjutnya adalah kita mengukur tekanan darah kepada pasien. Oke, Ibu Ida, saya akan mengukur tekanan darah Ibu bisa di lengan kanan atau kiri? Oh, lengan kiri. Baik Ibu. Sebelum saya mengukurnya, saya akan mohon maaf, saya akan menyisihkan lengan baju Ibu sebelah kiri ya. Kita sisihkan lengan baju pasien, kemudian kita akan memasang manset sphygmomanometer ini 2,5 cm di atas fossa cubitis. Pada pemasangan ini tidak boleh terlalu kencang atau terlalu kendor. Setelah itu, kencangkan skrupnya. Kita akan mencari sistolik palpatoid. Bisa didapatkan dari pemompaan ini, tangan jari kita. Yang satu memegang atau meraba nadi radialis atau brachialis, kemudian yang satu akan memompa. Nah, pada saat memompa kita akan merasakan denyut nadinya. Apabila sudah tidak teraba denyut nadinya, kita akan melihat di jarum berapa. Misalnya kepada Bu Ida ini berhenti atau denyut nadi tidak teraba di angka 120 mmHg. Setelah didapatkan, kita akan melepaskannya dengan membuka skrup ini secara pelan-pelan sehingga manset ini tidak berisi udara lagi. Setelah didapatkan sistolik palpatoid, kita akan menunggu 30 detik. Kita hentikan dulu, istirahat 30 detik. Kalau perlu, lengan yang dipasang manset diangkat ke atas supaya darah kembali ke jantung. Setelah 30 detik, kita akan memompa lagi untuk mengetahui tekanan darah pasien, yaitu stetoskop. Kita akan letakkan di atas nadi brachialis. Kemudian earpiece-nya kita taruh di dalam telinga kita. Nah, untuk memompanya, karena tadi sudah tahu sistolik palpatoid pada pasien ini tadi berapa? 120 misalnya. Sehingga pada mompa kita akan
menambah 20 atau 30 mmHg. Kita akan memompa di angka 150, 140 sampai 150 mmHg. Nah, ini untuk menghindari auskultasi GAT. Kita pompa setelah di angka 150, kita akan kendorkan pangset. Pada saat pangset dikendorkan dengan pelan-pelan, kita akan mendengarkan detak pertama atau denyut pertama itu adalah sistolik dan denyut terakhir itu adalah diastolik. Sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Bila ragu dengan hasilnya, kita bisa mengulang, tetapi beri jeda 30 detik. Setelah 30 detik kita bisa mengulang kembali prosedur untuk mengukur tekanan darah. Setelah selesai, kita akan membereskan alat, merapikan kembali pasien. Ibu Ida, sudah selesai ya hasil tekanan darah tadi 110/80. Saya akan merapikan kembali ya Bu. Rapikan alat, rapikan klien. Mohon maaf Bu, saya akan kembalikan lagi. Kemudian kita akan melepaskan jas dan sarung tangan. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam tahap evaluasi. Ibu Ida, pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai dilakukan. Pernafasan Ibu dalam 1 menit 18 kali. Kemudian teratur dan nadi Ibu 88 kali per menit. Denyutnya teratur, bagus Bu. Untuk suhunya 36,5, tidak panas ya. Kemudian untuk tekanan darah 110/80. Selanjutnya Ibu silahkan istirahat. Nanti saya akan datang lagi di jam 12 untuk memberikan obat siang. Sebelum saya pergi dari sini, ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika nanti sebelum jam 12, sebelum saya kesini, Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau minta bantuan, silahkan tekan bel. Nanti saya akan membantu Ibu. Baik, ada pertanyaan Ibu? Tidak? Oh, tidak. Baik, jika tidak ada, saya permisi dulu Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk waktunya dalam pembelajaran kita mengukur tanda-tanda vital. Silahkan nanti teman-teman mencoba mempraktekkan, bisa bersama keluarga maupun teman. Tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.